Ada sebuah kisah yang tidak tercatat dalam kitab sejarah, namun beredar turun-temurun dari mulut ke mulut, dari pesantren ke pesantren. Sebuah cerita tentang seorang tokoh yang kata-katanya tidak hanya menggetarkan pikiran, tapi juga mengguncang iman. Dialah Abu Nawas, dan inilah hari ketika ia diseret ke dalam gereja, lalu mengislamkan seluruh jemaat di dalamnya. Kota Baghdad sedang tenang dan damai pagi itu. Matahari baru saja naik setengah tinggi, menyinari kubah-kubah emas dan jalanan pasar yang mulai riuh oleh para pedagang. Di salah satu sudut kota, di antara keramaian dan hiruk-pikuk jual-beli, terdengar percakapan yang tidak biasa. Bukan soal harga rempah, bukan tentang kebijakan khalifah, tapi tentang Tuhan. Seorang pendeta asing, tinggi besar, dengan jubah hitam dan salib kayu tergantung di lehernya, berdiri di tengah pasar. Wajahnya tegas, mulutnya lantang, dan matanya menantang siapapun yang berani menjawab pertanyaannya. Siapa di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Trinitas itu salah? Orang-orang mulai berkerumun. Sebagian hanya ingin tahu, sebagian lagi was-was. Umat Islam di Baghdad tak terbiasa dengan konfrontasi terbuka semacam ini. Beberapa ulama memilih menjauh. Beberapa pemuda tampak ingin menjawab, tapi ragu. Lalu, dari tengah kerumunan, muncullah seseorang yang sudah sangat dikenal di Baghdad. Ia tidak mengenakan jubah ulama. Ia tidak membawa kitab, tidak pula tongkat keilmuan. Ia hanya memakai sorban yang nyaris pudar warnanya dan jubah coklat lusuh. Tapi dari wajahnya terpancar kecerdasan, dari langkahnya keluar percaya diri. Abu Nawas, senyumnya santai, tapi pandangannya tajam. Ia mendekat perlahan, lalu berdiri tidak jauh dari si pendeta. "Wahai pendeta," ucap Abu Nawas sambil menatap lurus ke matanya. "Aku tidak akan berdebat. Aku hanya ingin bertanya satu hal saja." Pendeta itu tertawa kecil, meremehkan. "Baik, bertanyalah, wahai pria lusuh." Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya dengan pelan namun jelas, "Jika Tuhan bisa tidur, siapa yang menjaga semesta ketika ia tertidur?" Pertanyaan itu seakan merobek keheningan. Para penonton tak bergerak. Si pendeta memucat, mulutnya terbuka sedikit, seakan-akan menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. "Jika Tuhan bisa kelaparan," lanjut Abu Nawas, "jika Tuhan bisa menangis, jika ia bisa disalib, jika ia bisa mati, lalu siapa yang menghidupkan kembali Tuhan itu?" Kerumunan bergemuruh pelan. Ada yang mengangguk, ada yang terdiam, bahkan ada yang menunduk, merenung. Pendeta itu mencoba menjawab, namun kalimatnya terbata. Itu bagian dari misteri iman." Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Kalau imanmu misteri, lalu apa yang bisa kau jelaskan kepada dunia?" Beberapa orang mulai bersorak pelan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Aku tak ingin menang. Aku hanya ingin berpikir. Dan jika berpikir itu salah, maka penjarakan saja otakku." Keesokan harinya, cerita itu tersebar ke seluruh penjuru Baghdad. Tapi tidak semua senang. Kelompok agama dari luar Islam merasa dilecehkan. Mereka mendatangi khalifah dan menuntut Abu Nawas diadili. Tapi bukan di pengadilan biasa. Mereka menuntut agar Abu Nawas dibawa ke dalam gereja. Diadili langsung di hadapan para pemuka agama dan seluruh jemaatnya. Dan hari itu pun ditentukan. Satu orang Muslim di tengah ratusan orang yang menantinya jatuh. Hari itu tiba lebih cepat dari yang diduga. Langit Baghdad tampak redup sejak pagi, seakan ikut menunduk menanti apa yang akan terjadi. Seorang utusan datang ke rumah Abu Nawas dengan pakaian resmi dan wajah tanpa senyum. "Kau dipanggil, bukan ke pengadilan, tapi ke gereja pusat." Abu Nawas mengangguk tanpa rasa takut. Ia tidak membawa kitab suci, tidak pula argumen yang disusun dalam gulungan. Ia hanya membawa satu hal, akalnya. Gereja itu megah,
berdiri di pusat kota Baghdad sebagai simbol toleransi, tetapi hari itu suasananya lebih menyerupai pengadilan daripada tempat ibadah. Jemaat berdatangan. Para pendeta duduk berjejer di kursi panjang. Di tengah altar berdiri tokoh agama tertinggi, mengenakan jubah ungu tua, dengan mata tajam yang memantau setiap gerakan Abu Nawas. Abu Nawas dibawa ke depan altar, tanpa borgol, tapi dengan penjagaan yang membuatnya seperti pesakitan. Di sekelilingnya, ratusan pasang mata menatap. Sebagian penuh kemarahan, sebagian penasaran. Pendeta tertinggi itu membuka suara. Hari ini kami berkumpul untuk mencari kebenaran. Dan pria ini, Abu Nawas, dituduh menghina Tuhan kami dengan kata-katanya. Maka kami akan mendengarkannya. Dan biarkan Tuhan yang menghakimi. Ruangan hening. Abu Nawas menghela napas. Ia memandang ke seluruh ruangan, lalu mulai berbicara dengan nada pelan tapi tegas. Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk berpikir bersama. Suara tawa terdengar dari pojok ruangan. Kau bukan siapa-siapa. Apa hakmu berbicara tentang Tuhan? Abu Nawas tersenyum. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang sejati. Tidak memerlukan pembelaan dari siapapun. Beberapa orang mulai gelisah. Pendeta tertinggi kemudian bertanya, jika kau yakin Tuhanmu lebih benar, buktikanlah. Jelaskan mengapa kau menolak bahwa Yesus adalah Tuhan? Abu Nawas tak tergesa-gesa. Ia diam sejenak, lalu berkata, karena Tuhan tidak membutuhkan tidur, karena Tuhan tidak pernah merasa lapar, karena Tuhan tidak pernah disalib, karena Tuhan tidak bisa mati. Seketika ruangan sunyi. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Jika Tuhan bisa mati, lalu siapa yang menghidupkan kembali Tuhan itu? Pendeta itu terdiam. Jemaat pun membisu. Tidak ada ayat yang mampu menjawab, karena yang disentuh Abu Nawas bukan sekadar dogma, tapi logika dasar yang menyentuh jiwa manusia. Seseorang di bangku paling belakang terlihat mulai menangis diam-diam. Seorang ibu memeluk anaknya. Seorang pemuda menggenggam salibnya erat, seperti kehilangan pegangan. Hari itu, gereja tidak lagi hanya menjadi tempat penghakiman. Hari itu, gereja berubah menjadi ruang renungan. Dan Abu Nawas, satu-satunya orang yang berdiri sendiri, mulai membalikan suasana. Dengan akal sehat, kelembutan bicara, dan keyakinan yang jujur. Langkah kaki Abu Nawas bergema saat ia berjalan perlahan menuju mimbar kecil di tengah gereja. Suara detak jam tua di dinding seolah berdetak lebih keras dari biasanya, menyatu dengan degup jantung para jemaat yang menunggu. Di hadapan mereka, seorang tokoh nyentrik yang katanya hanya seorang pelawak istana. Tapi hari ini, ia berdiri di tempat paling sakral umat Kristiani, dipanggil untuk menjawab, bahkan membantah ajaran yang telah mereka yakini sejak kecil. Pendeta itu tersenyum kaku, seolah yakin kemenangan sudah di depan mata. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia berdiri dengan tenang. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, namun damai. Lantas, kata pendeta membuka debat. Kau mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Injil sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Abu Nawas mengangguk ringan. Ia lalu menjawab pelan tapi jelas, kalimat itu indah. Tapi apakah kau mengira Yesus bermaksud mengangkat dirinya sebagai Tuhan? Bukankah seorang utusan juga bisa berkata seperti itu? Seorang nabi, seorang guru, bahkan seorang raja bisa berkata, Akulah jalan, selama ia memang menunjukkan jalan kebenaran dari Tuhan. Pendeta sedikit gelisah. Abu Nawas melanjutkan, apakah Yesus pernah berkata, sembahlah aku? Apakah dia pernah berkata, Aku adalah Allah kalian? Jika memang itu ada dalam Injilmu, tunjukkan padaku. Tapi jika tidak, maka tak sepatutnya manusia mengangkat sesama manusia sebagai Tuhan. Jemaat mulai berbisik. Beberapa bahkan mulai membuka lembaran Injil mereka sendiri. Tak ada yang menemukan ayat seperti yang diminta Abu Nawas. Pendeta itu mencoba kembali menyerang, tapi Yesus lahir tanpa ayah.
Bukankah itu cukup membuktikan keilahiannya? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab tenang, "Lantas bagaimana dengan Adam? Dia lahir tanpa ayah dan ibu. Apakah itu membuat Adam lebih ilahi daripada Yesus?" Hening, sunyi, jemaat terpaku. "Lalu kenapa kalian tidak menyembah Adam?" tanya Abu Nawas. Kali ini suaranya sedikit naik. Pendeta itu terdiam. Jemaat mulai melihat satu sama lain. Beberapa wajah mulai berubah. Ada yang penasaran, ada yang bingung, bahkan ada yang mulai ragu terhadap ajaran yang selama ini mereka pegang. Abu Nawas lalu berkata, "Yesus adalah utusan, seorang nabi. Dia mengajak manusia menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Kalau dia hidup hari ini, dia akan menangis melihat manusia menyembahnya." Pendeta mencoba membalas lagi, tapi ucapannya mulai tidak terstruktur. Abu Nawas, yang dikenal sebagai pelawak, kini berubah menjadi pendebat ulung, bahkan terlihat seperti seorang dai yang penuh hikmah. "Aku tak datang untuk menghina kepercayaan kalian," ujar Abu Nawas dengan lembut. "Tapi aku datang untuk mengajak kalian merenung bahwa kebenaran sejati tidak lahir dari tradisi semata, tapi dari hati yang mau mencari dan akal yang mau berpikir." Jemaat terdiam. Pendeta menunduk. Di tengah kesunyian itu, cahaya kebenaran mulai menembus dinding kepercayaan lama mereka. Usai debat yang menegangkan itu, suasana gereja berubah drastis. Jemaat yang semula duduk rapi dalam kebanggaan kini terlihat bimbang. Beberapa mulai meneteskan air mata. Tak sedikit yang menatap Abu Nawas seolah baru pertama kali melihat wajah seseorang yang membimbing mereka ke cahaya. Abu Nawas tidak bicara lagi. Ia hanya menatap mereka dengan mata teduh, seperti seorang ayah yang menanti anaknya pulang dari kebingungan. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Abu Nawas dan berkata dengan suara serak, Apa yang kau katakan barusan? Itu benar. Seumur hidupku, aku belum pernah berpikir sejernih ini." Lalu ia bersimpuh, "Ajari aku tentang Tuhanmu." Seperti air yang mengalir deras dari bendungan yang jebol, satu persatu jemaat pun bangkit. Ada yang menangis, ada yang menciumi lantai, bahkan ada yang mendekap Injil mereka sambil berkata, "Kami mencintaimu, Yesus, tapi kami salah memahami siapa engkau sebenarnya." Pendeta berdiri lemas. Ia memandang Abu Nawas bukan dengan kebencian, tapi dengan tatapan kalah yang penuh ketakjuban. Dalam hatinya, ia berkata, apa yang tidak bisa dilakukan para ulama selama bertahun-tahun, berhasil dilakukan oleh pelawak istana ini dalam satu pertemuan. Abu Nawas mendekati mereka yang berkumpul dan berkata, "Tidak ada paksaan dalam agama, tapi jika kalian benar-benar yakin, maka bersyahadatlah. Bukan karena aku, tapi karena Allah telah membukakan hati kalian." Dan disitulah, di sebuah gereja yang megah, satu demi satu orang mulai mengucap kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Gema takbir tak terdengar keras, tapi menggema di hati mereka yang mengucap. Air mata bahagia bercampur rasa bersalah menyatu dalam pelukan antara jemaat yang baru saja menemukan cahaya. Dan Abu Nawas yang kini telah membuktikan bahwa kebenaran tak butuh pedang, hanya butuh hujah yang jernih dan hati yang bersih. Hari itu, gereja tak lagi sama. Ia bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi menjadi saksi bahwa hidayah bisa turun kapan saja, bahkan lewat seorang pelawak. Hari itu, senja turun perlahan di langit kota Baghdad. Langit yang semula cerah, kini mulai berubah menjadi jingga keemasan, seolah ikut menjadi saksi atas peristiwa yang mengguncang isi hati manusia. Sebuah hari yang akan dikenang tak hanya oleh mereka yang hadir, tapi oleh generasi setelahnya. Di dalam gereja tua yang megah itu, suasana yang sebelumnya tegang telah berganti menjadi keharuan yang dalam. Lantai marmer yang dingin kini basah oleh air mata. Bukan air mata duka, tapi air mata pertobatan dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Abu Nawas
duduk bersila di tengah ruangan. Di sekelilingnya, jemaat yang telah bersyahadat kini menyimak setiap petuahnya. Ia tidak menggurui, tidak memaksa, hanya berbagi. Sebagaimana seorang sahabat yang hendak menunjukkan jalan pulang pada temannya yang lama tersesat. "Islam bukan milikku," ucap Abu Nawas lembut. "Islam milik Allah. Aku hanya alat. Aku hanya pelawak yang kebetulan dibukakan sedikit ilmu, tapi petunjuk itu hanya darinya." Seorang pria yang tadi begitu vokal saat perdebatan, kini duduk bersimpuh di depan Abu Nawas. Wajahnya sembab, tapi damai. Ia berkata pelan, "Seandainya kami tahu sejak dulu bahwa Islam mengajarkan logika, cinta, dan kebenaran yang seimbang, mungkin hidup kami akan berbeda." Abu Nawas tersenyum. Ia menepuk bahu pria itu dan menjawab, "Tuhan tidak pernah terlambat. Hidayah datang di waktu yang paling tepat. Bukan saat kau siap, tapi saat hatimu paling jujur." Dan entah bagaimana, di antara haru dan rasa syukur yang membuncah, terdengar suara adzan, bukan dari menara masjid, tapi dari dalam hati mereka masing-masing. Mereka yang dulunya hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan, kini mengenalnya sebagai Nabi Agung yang mulia. Dan Muhammad yang dulu asing bagi mereka, kini mereka sebut namanya dengan cinta. Kabar peristiwa itu cepat menyebar. Istana Harun ar-Rasyid pun mendengarnya, dan sang khalifah hanya tersenyum penuh makna. "Benar kata orang," ujarnya suatu malam, "kadang Allah memilih hambanya yang tak disangka untuk mengangkat kebenaran." Dan Abu Nawas, pelawak istana yang katanya gila itu, ternyata lebih waras dari semua cendekiawan yang pernah aku undang ke istana. Sejak hari itu, nama Abu Nawas bukan hanya dikenal karena kelucuan dan kecerdasannya, tapi juga karena keberaniannya berdiri di tengah lautan perbedaan, membawa lentera kecil yang akhirnya menerangi hati-hati yang gelap selama puluhan tahun. Ia tak meminta tepuk tangan, tak mengharap balasan. Bahkan saat gereja itu akhirnya berubah fungsi menjadi tempat pengajian bagi para mu'alaf baru, Abu Nawas tetap kembali ke rutinitasnya, berjalan di pasar, menolong orang kecil, dan kadang masih iseng menjebak qadhi atau mengerjai menteri dengan siasatnya yang lucu. Tapi di hati para jemaat yang kini menjadi muslim, Abu Nawas bukan sekadar tokoh. Ia bukan sekadar manusia. Ia adalah jembatan yang menghubungkan mereka dari gelapnya keraguan menuju terang keyakinan. Dan begitulah cara Allah bekerja, lewat siapapun, dimanapun, bahkan lewat seorang Abu Nawas, si pelawak istana yang dituduh sesat, tapi justru membawa pulang ratusan jiwa menuju Islam. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tolong sebarkan, karena barangkali lewat satu cerita, ada hati yang menemukan hidayahnya. Klik subscribe, karena kami akan terus menyampaikan kisah-kisah yang bukan hanya membuatmu berpikir, tapi juga membuka hati.